Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada seluruh hadirin dan para dewa juri yang terhormat. Pada mosi kali ini, yaitu dewan ini menyetujui bahwa kurikulum merdeka tidak memerdekakan siswa. Saya Putri Tanur Fauzia selaku pembicara satu dalam tim Pro ingin mengawali debat ini dengan menekankan dukungan kami terhadap gagasan kurikulum merdeka dalam dunia pendidikan yang tidak memerdekakan siswa. Kurikulum merdeka sendiri memiliki arti, yaitu kurikulum yang memiliki pendekatan terhadap pendidikan yang memberikan lebih banyak kebebasan serta fleksibilitas yang kepada siswa dalam menentukan apa yang akan mereka pelajari dan bagaimana cara mereka belajar, sehingga pembelajaran tersebut terlihat lebih beragam. Ini adalah langkah penting untuk menuju pendidikan yang lebih unggul dan inklusif. Namun, mari kita mengevaluasi apakah kurikulum merdeka sejauh ini telah mencapai tujuannya untuk memerdekakan siswa. Pertama-tama, kami ingin menyampaikan bahwa meskipun konsepnya adalah positif, kurikulum merdeka tidak sepenuhnya memerdekakan siswa. Dengan perkembangan yang telah terjadi, kita bisa melihat bahwa kurikulum merdeka tidak memerdekakan siswa. Dewan juri yang terhormat, salah satu masalah utama yang kami lihat adalah bahwa kurikulum merdeka masih bergantung pada berbagai faktor eksternal yang dapat membatasi kemampuan siswa untuk benar-benar merdeka dalam pembelajaran. Faktor-faktor lainnya, faktor-faktor internal berupa motivasi diri siswa terhadap pembelajaran mereka. Faktor-faktor lainnya seperti akses terhadap sumber daya pendidikan yang memadai, dukungan dari lingkungan keluarga, dan perbedaan dalam infrastruktur pendidikan di berbagai wilayah masih menjadi hambatan yang banyak bagi para siswa. Faktor-faktor tersebut bisa dimulai dengan faktor pertama, yaitu faktor internalnya, yaitu semua siswa memiliki kemampuan yang sama untuk mengelola waktu dan memotivasi diri mereka sendiri dalam pembelajaran mereka. Ini adalah aspek penting dalam kurikulum merdeka, di mana siswa diharapkan untuk mengambil inisiatif dalam proses pembelajaran mereka. Untuk mengambil inisiatif dalam proses pembelajaran ini, para siswa belum memiliki keterampilan ataupun tidak semua siswa belum memiliki keterampilan tersebut, dan ini dapat mengakibatkan ketidaksetaraan dalam pencapaian akademik. Pencapaian akademik sangat diperlukan sebagai bukti bahwa konsep merdeka memang berjalan dengan baik, sehingga para siswa mengetahui apa dan bagaimana cara memotivasi diri mereka dengan baik sehingga memakai kurikulum merdeka dengan sesuai. Mereka juga perlu tahu tujuan mereka terhadap pendidikan yang mereka jalani. Faktor kedua, siswa tidak memiliki akses yang memadai terhadap perpustakaan dan guru yang berkualitas. Konsep mereka hanya akan menjadi omong kosong tanpa makna. Mereka mungkin tidak memiliki kesempatan untuk mengejar minat dan bakat mereka karena mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Sebagai bukti, siswa yang berada di wilayah pedalaman belum tentu memiliki akses yang mudah untuk menjangkaunya. Sebagai bukti, siswa yang berada di wilayah pedalaman belum tentu memiliki akses yang mudah untuk menjangkaunya dan keterbatasan dalam perekonomian. Dalam perpustakaan juga tentu memiliki banyak buku yang perlu dibaca sebagai pengembangan diri sendiri dalam mempelajari ilmu pengetahuan secara bebas. Namun, di daerah pedalaman maupun daerah terpencil masih minim ketersediaan perpustakaan. Selain itu, dalam pedalaman masih kurang guru dan pelatih yang tidak berkualitas karena kondisinya yang sulit terjangkau membutuhkan usaha lebih dalam pemberian dukungan pendidikan tersebut. Faktor ketiga, yaitu peran lingkungan keluarga juga tidak bisa diabaikan. Siswa yang mendapatkan dukungan dan bimbingan yang kuat dari keluarga mereka mungkin akan lebih sukses dalam memanfaatkan kebebasan yang diberikan oleh kurikulum merdeka. Namun, siswa yang berasal dari latar belakang yang kurang mendukung mungkin akan kesulitan menavigasi kurikulum yang merdeka. Kondisi sosial yang belum mencukupi sehingga tidak bisa menunjukkan pendidikan anak dengan baik, seperti kesulitan dalam mendapatkan ilmu pendidikan melalui teknologi berupa gadget, dan mungkin mereka tidak memiliki internet karena belum bisa menunjang kegiatan pembelajaran mereka
dan mengalami stres finansial. Kemudian faktor terakhir yaitu perbedaan dalam infrastruktur pendidikan di berbagai wilayah masih menjadi hambatan yang banyak bagi para siswa. Perbedaan dalam infrastruktur bisa terjadi di wilayah yang berbeda seperti dalam perkotaan dan wilayah terpencil seperti di pedalaman. Perbedaan dari dukungan pemerintah juga mempengaruhi infrastruktur pendidikan di berbagai wilayah karena sebaran dukungan pemerintah belum tentu merata. Fasilitas sekolah, fasilitas teknologi, sarana pendidikan yang tidak memadai karena dukungan pendidikan yang berasal dari pemerintah tersebut tidak merata. Sebagai bukti, yaitu daerah yang kurang berkembang sering mengalami kekurangan dalam dukungan pendidikan oleh pemerintah. Ini dapat mempengaruhi kualitas pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Sebagai contoh, fasilitas sekolah di daerah pedalaman belum banyak sehingga para murid ataupun para siswa tidak bisa bersekolah ataupun melanjutkan sekolahnya. Kemudian, oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, dalam hal ini kami akan menguraikan argumen-argumen yang mendukung pandangan bahwa kurikulum merdeka tidak memerdekakan siswa dan belum mencapai tingkat pembebasan siswa yang diharapkan. Dengan ini, kami dapat memberikan saran kepada pemerintah bahwa masih banyak dukungan pendidikan yang perlu dilakukan secara merata untuk meningkatkan efektivitas kurikulum merdeka dengan baik dan memastikan bahwa semua siswa benar-benar dapat merdeka dalam proses pembelajaran mereka sendiri. Kemudian, para siswa juga diberikan bimbingan terlebih dahulu terhadap apa serta bagaimana kurikulum merdeka bisa berjalan. Tidak hanya dijalankan begitu saja, para pemerintah juga diharuskan memberikan sarana dan prasarana yang menunjang terhadap kurikulum merdeka tersebut, seperti pemberian guru serta pelatih yang berkualitas, sarana dan prasarana yang cukup, dan ketersediaan perpustakaan di dalam pendidikan tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.